Ayahku panik melihatku sudah berusia 18 tahun, tapi masih jomblo, tanpa babi bu. Dia mengatur kencan buta dengan seorang wanita dewasa berbobot 60 kilo yang cantiknya Bak Dewi turun dari kahyangan. Namun, saat kakiku menginjak lokasi kencan, tubuhku seketika mematung saking syoknya. Sosok yang menantiku di sana ternyata adalah dosen di universitasku sendiri. Parahnya lagi, aku adalah mahasiswa bandel yang bolos kelasnya setiap hari. Tanpa berpikir dua kali, aku langsung putar balik dan mengambil langkah 1000. Sialnya, sang dosen dengan cepat mencengkeram kerahku. Adik nakal, kau pikir bisa kabur lagi dariku kali ini? Belum lama ini, aku berinkarnasi ke dunia aneh di mana populasi wanita jauh melampaui jumlah pria. Ayahku yang seorang wali kota memaksaku ikut kencan buta. Katanya, anak tetangga saja sudah bawa istri ke kampus di usia 16. Masa aku yang 18 masih jomblo ngenes. Aku hanya bisa menghela napas pasrah. Mendengar kata, kencan buta saja sudah cukup membuat bulu kuduku berdiri. Di kehidupan lamaku, aku baru saja lulus kuliah ketika keluargaku mulai meneror dengan berbagai macam tuntutan untuk segera menikah. Awalnya aku menurut saja, tapi yang kutemui hanyalah deretan wanita materialistis dengan tuntutan yang tidak masuk akal. Baru juga duduk. Mereka sudah menodongku dengan syarat mobil, rumah mewah, dan uang panai setidaknya 388.000. Darahku mendidih mendengarnya. Kalian ini niat mencari jodoh atau sedang memburu mangsa konglomerat sih? Belum juga menyapa sudah berani menuntut macam-macam? Aku pantang tunduk pada wanita seperti itu. Sudahlah tidak berpendidikan, pengangguran pula, tabungan pun nol. Aku biasanya membalas 3 kalimat pedas lalu langsung pergi. Lagi pula, aku sama sekali tidak berniat untuk menikah. Namun di kehidupan ini, orang tuaku sangat menyayangiku. Aku tidak tega menolak mentah-mentah. Jadi aku putuskan untuk menemui wanita ini tepat pada waktu yang dijanjikan. Aku melangkah masuk ke dalam kafe dengan langkah gontai. Mataku menyapu meja sesuai pesan ayah. Saat melihat wajah tak asing di sana, ponselku nyaris meluncur jatuh dari genggaman dengan tangan gemetar parah. Aku berhasil menangkap ponselku kembali. Tatapanku terkunci pada sosok wanita yang sedang duduk anggun itu. Dia asik mengetik di laptopnya, memancarkan pesona dewasa yang sangat mengintimidasi. Sialan, itu benar-benar lucingan. Mataku rasanya mau copot. Dosen mata kuliahku semester lalu hebatnya lagi. Dia adalah profesor termuda di seluruh penjuru Universitas Sucin. Kabarnya dia baru menginjak usia 26. Karena rekor bolosku yang legendaris, dia bahkan mengingatku dan memberiku nilai merah. Wajah dingin Mbak Dewi S ini, meski jadi abu pun aku pasti mengenalinya ayah tua bangka. Itu pasti sengaja menjebak. Dia itu dosenku sendiri, bagaimana aku harus menatap wajahnya sekarang? Ini benar-benar situasi yang mengundang maut, meski urat maluku sudah putus. Aku punya rekam jejak bolos mengerikan di kelasnya dengan sikap masa bodoh yang paripurna. Dipertemukan dalam kencan buta seperti ini. Rasanya dewa kematian sedang tersenyum sambil mencabut nyawaku hidup-hidup. Baru saja tanganku bergerak untuk melabrak si ayah pengkhianat. Suara dingin sang Dewi S tiba-tiba menusuk telingaku. Lenged dah. Hari ini kau terlambat lagi. Sial, tidak ada jalan keluar. Padahal aku tidak telat, hanya mematung kaget. Dengan cengiran canggung, aku pun duduk di hadapannya. Hello, Profesor. Begini, tadi aku ada urusan mendesak membantu seorang nenek menyeberang jalan, atau temanku mendadak menikah, tentu saja. Lucingan sudah kebal dengan segala kebohongan absurdku saat bolos kelas. Dia bahkan hafal semua alasan bodohku di luar kepala. Terpaksa, kali ini aku menimpalkan seluruh kesalahan pada ayah. Sang Dewi S mengabaikanku dan menggeser secangkir kopi. Kau bawa kartu identitasmu. Tanyanya dingin. Aku menatapnya dengan penuh tanda tanya. Apa maksud pertanyaannya? Tanpa peringatan, dia melempar bom. Kalau begitu, ayo jalan. Kita daftarkan pernikahan kita sekarang. Lucingan menutup laptopnya dengan tenang. Raut wajahnya sangat serius. Tak ada celah bercanda. Tunggu dulu. Bukankah ini terlalu ngebut? Kau sudah 18 dan belum menikah. Pasti keluargamu terus mendesakmu. Kan aku juga. Kata-katanya sukses membungkam mulutku rapat-rapat. Astaga naga. Bukankah jomblo di usia 18 itu sangat wajar? Logika dunia ini memang sudah hancur lebur karena kita sama-sama dikejar target nikah. Bagaimana kalau kita menikah saja? Dengan begitu,
orang tua kita pasti langsung tutup mulut. Kita hanya perlu bersandiwara sedikit di depan keluarga. Lalu urusan selesai, aku mencerna tawarannya. Dan sialnya, idenya itu sangat brilian. Kalau aku menolaknya, ayah pasti akan menyeretku ke kencan buta lainnya. Lagi pula, kecantikan Lu Qing'an ini bukan level manusia biasa. Dia benar-benar dewi tanpa tanding. Menjadi suami pura-puranya jelas bukan hal yang memalukan. Intinya, aku hanya ingin hidup santai tanpa beban. Daripada pusing memikirkan tuntutan keluarga, lebih baik ku selesaikan semuanya hari ini. Aku bangkit lalu mengekor langkah Lu Qing'an keluar kafe. Aku masuk ke mobilnya dan meluncur menuju catatan sipil. Serahkan identitas, foto buku nikah, dan semuanya tuntas dalam sekejap mata. Setelah itu, kami pulang ke rumah masing-masing. Begitu kakiku menginjak ruang tamu, aku langsung mengeluarkan buku nikah saktiku. Kupamerkan dokumen suci itu tepat di depan wajah ayahku. Gila. Secepat ini seru ayahku dengan mata melotot nyaris keluar. Aku bahkan belum memberimu perhitungan. Pak Tua, kenapa kau merahasiakan kalau teman kencanku adalah dosen galak dari universitasku sendiri? Memikirkannya lagi membuat darahku kembali mendidih. Ini demi kebaikanmu. Nah, kalau aku jujur dari awal, kau pasti sudah kabur duluan. Kalau bukan begini, mana mungkin kau menikahi Lu Qing'an sial? Logika ayahku memang mutlak. Aku tak bisa membantahnya. Di tengah keheningan, ponselku tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah panggilan masuk. Ternyata dari Lu Qing'an, ayahku berbalik pergi dan menutup pintu rapat-rapat. Tumben sekali Profesor Lu mencariku. Ligned, kartu identitasmu masih ada padaku. Aku segera merogoh kedua saku. Sialan, benar-benar kosong. Datanglah ke rumahku untuk mengambilnya. Aku akan mengirimkan alamatnya. Baiklah. Aku menutup telepon dan bergegas keluar. Aku langsung meluncur menggunakan mobil dinas eksklusif milik ayahku. Sepanjang jalan, selain lampu merah, perjalananku sangat mulus. Plat nomor pejabat ini benar-benar luar biasa praktis. 10 menit kemudian, aku tiba di kawasan elit pusat kota Sucin. Harga tanah di sini setidaknya 80.000 per meter persegi. Ternyata Lu Qing'an itu wanita super kaya. Aku memarkirkan mobil dan segera berdiri di depan pintu rumahnya. Aku mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka sedikit, suara dingin Lu Qing'an terdengar dari dalam, masuklah. Aku membuka pintu dan melihatnya berjalan ke ruang kerja. Kartumu ada di atas meja. Profesor, kau sangat sibuk ya? Tanyaku santai. Ya, sahutnya dari dalam. Namun sedetik kemudian, nada suaranya tiba-tiba meninggi dan terdengar menusuk. Bagaimana caramu memperbaiki nilai mata kuliahku yang gagal semester lalu? Kan tidak ada ujian susulan? Jawabku asal, sama sekali tidak peduli. Kau pikir kau bisa lulus ujian susulan? Pertanyaan tajamnya sukses membungkamku. Saat aku bertransmigrasi, tubuh ini sudah tingkat 2. Apakah pemilik tubuh aslinya punya penyakit mental? Kenapa dia malah memilih jurusan teknik perangkat lunak? Bukankah lebih enak mewarisi jabatan ayahku sebagai pejabat publik? Tanpa kusadari, Lu Qing'an sudah berdiri di ambang pintu. Di balik gaun rendah hitamnya, sepasang kaki seputih puala mengintip menggoda. Pemandangan itu membuatku terpaku hingga lupa bernapas. Aku punya materi cadangan daripada kau membuang waktu di rumah. Lebih baik belajar di sini. Tanyakan padaku jika kau bingung. Aku tersenyum licik. Langsung loloskan saja nilaiku. Toh aku bukan orang asing. Ujarku sambil tertawa menggoda. Lagi pula, kita sudah menikah. Membantu suamimu sendiri tidak masalah. Kan? Tidak. Justru karena hubungan kita, aku makin tak bisa memberimu jaminan. Pakai sandalnya dan masuklah ke ruang kerja. Tanpa memberiku celah untuk menolak, dia berbalik pergi. Sudut bibirku berkedut, menahan kesal. Wanita ini sungguh pendendam. Aku kan cuma bolos setengah semester. Sudahlah, biarkan saja. Lagi pula, aku juga menganggur di rumah. Tinggal di sini tidak terlalu buruk. Toh tujuanku cuma bermalas-malasan. Dimanapun rasanya sama saja. Hitung-hitung ada wanita cantik untuk menyegarkan mata. Soal belajar omong kosong belajar bahasa pemrograman selama 4 tahun, lalu lulus hanya untuk mencari posisi magang dengan gaji 4.000, apa ada yang sungguh percaya belajar coding bisa membuatmu merilis game dan sukses berbisnis? Aku mengantongi identitasku dan melangkah masuk. Lu Qing'an tampak sangat sibuk di depan komputernya. Di sudut meja, sebuah kursi dan laptop yang menyala sudah menantiku. Baru menatap materi presentasi di layar,
Kepalaku langsung berdenyut nyeri. Duduk dan pelajari semua materi ini dengan saksama, ada perangkat lunak latihan di laptop itu. Kau bisa mencobanya, ujian susulanmu akan mengambil semua materi dari sana, mata lucingan terpaku pada layar monitornya, sama sekali tak melirikku. Dia jelas sangat sibuk, tapi kenapa semua beban ini ditanggungnya sendiri? Padahal dia bisa saja melempar tugas remah ini pada anak dewan mahasiswa. Detik ini juga, gelar baru tersemat untuk lucingan di kepalaku. Si gila kerja, aku duduk, memaksakan diri membaca 2 halaman presentasi, lalu menyerah kalah. Sedetik kemudian, tubuhku merosot di kursi sambil asyik menggulir ponsel. Kisahkan menonton video, 1 jam kemudian aku malah tertidur pulas. Sementara itu, lucingan yang kelelahan berniat mengambil minum. Saat dia menoleh, pemandangan yang tersaji adalah diriku yang terkapar di kursi. Mendengkur dengan mulut menganga, keringat imajiner menetes di dahi lucingan, menahan rasa frustrasi yang memuncak. Bangunlah, kalau kau terus tidur, air liurmu akan menetes. Lucingan mengulurkan tangan, menepuk bahuku pelan untuk menyadarkanku dari alam mimpi. Aku mengerjapkan mata dengan susah payah, lalu menguap lebar. Waktunya makan ya. Lucingan terdiam tanpa kata. Setelah keheningan sejenak, dia tiba-tiba bertanya, "Apa kau sebenci itu padaku?" Tentu tidak. Kau tak pernah menyakitiku. Mana mungkin aku membenci wanita secantik dirimu, aku meregangkan otot. Auraku memancarkan kemalasan yang absolut. Lalu kenapa? Di 3 semester pertamamu, kau tak pernah bolos. Tapi saat aku mulai mengajar, kau terus-terusan mangkir dari kelasku. Mas, aku harus bilang, kalau jiwaku bertransmigrasi ke tubuh ini, sebenarnya semester lalu aku tidak hanya membolos di kelasmu. Aku juga bolos di kelas lain. Kelasmu paling sering kutinggalkan karena selalu jam 8 pagi. Toh, kalau masuk, aku cuma main game. Dia menyela, kalau benci jurusan ini, kenapa tidak main di asrama saja? Kenapa kau tidak pindah jurusan di akhir tahun pertama? Alih-alih mempertahankan sikap masa bodoh ini, anggap saja aku akhirnya ditampar realita. Impian naif masa mudaku sudah lama mati dan terkubur. Itulah satu-satunya kalimat seriusku sejak awal. Profesor Lu menatap Kutayam, menghela napas pelan dalam hatinya. Kelak kau bisa ikut ujian pegawai negeri dan mewarisi posisi ayah wali kotamu, tapi kuliah ini wajib diselesaikan. Kalau tidak, semua uang itu hangus sia-sia. Paksakan saja dirimu. Walau sekadar menghafal mati, selesaikan presentasi ini. Dan pastikan kau lulus ujian susulan nanti. Usai menceramahiku, dia kembali sibuk menyiapkan materi kuliah, tapi sungguh, kepalaku buntu melihat layar ini. Aku mencoba merayunya. Profesor, tidak bisakah kau sedikit melunak? Ayolah. Profesor Luo yang baik hati. Memanggilku istri pun percuma. Istri, Kak Luo, tolonglah aku. Kepalaku rasanya mau pecah. Tunggu, kau panggil aku apa barusan? Dia mendadak memutar kepalanya menatapku. Kakak, kalau tidak suka, aku bisa ganti panggilan lain. Si Kantik, atau apapun seleramu, panggilan kakak terdengar jauh lebih enak di telinga. Tanpa kusadari. Seulas senyum tipis, nan menawan terukir di wajah dinginnya. Kalau begitu Kak Luo, bisakah kau langsung meluluskan ujian susulanku? Aku memamerkan deretan gigiku padanya dengan senyuman paling nakal. Profesor cantik itu tampak berpikir sejenak. Meluluskanmu begitu saja, jelas menyalahi aturan, akan kuberikan bocoran jawabannya. Setidaknya hafalkan semua itu, daripada kau menebak asal-asalan, ini jauh lebih aman. Sebagai gantinya, kau harus membalas budi. Kelas dimulai seminggu lagi, bantulah aku menyambut para mahasiswa baru di kampus. Ada kursi santai di pavilion depan, kau tak perlu banyak bergerak, tatapan tajamnya langsung membaca sifat pemalasku dengan sempurna. Kalimatnya bagaikan angin segar. Aku tiba-tiba teringat momen pendaftaranku di universitas ini dulu. Senior yang menyambutku dulu juga duduk santai di bawah tenda darurat. Kelihatannya pekerjaan itu sangat mudah. Baiklah, aku siap membantu. Sambil mendengarkan instruksinya, otakku sudah berputar cepat merencanakan strategi bermalas-malasan. Sabtu pagi pukul 9. Matahari sudah memancarkan panas yang menyengat. Berbalut kaos lengan pendek, aku menguap penuh rasa kantuk. Aku mendaratkan tubuh di kursi pavilion, menutup wajah dengan papan nama, lalu mulai pura-pura tertidur lelap.
Papan itu bertuliskan 2 kalimat. Maskot pendaftaran kelas perangkat lunak 4. Silakan bertanya pada mahasiswi cantik di sebelahku. Halo, Zenya. Dia tampak kewalahan menyambut mahasiswa baru. Sesekali melempar tatapan membunuh ke arahku. Cepat bantu aku. Jangan biarkan aku bekerja sendirian. Papan ini adalah bentuk bantuanku. Mahasiswa baru kelas 4 langsung mengenali kita. Kita bahkan tak perlu berteriak memanggil mereka. Enak sekali hidupmu. Masih belum mau bangun juga Zenya baru saja hendak mengomel lagi. Saat sesosok wanita cantik bergaun putih tiba-tiba muncul di sebelahku, 2 suara dehaman dingin tiba-tiba terdengar, membuat bulu kuduku merinding. Seketika firasatku mengatakan ada yang tidak beres. Suara dehaman ini terasa sangat familiar. Mendadak, bayangan sebuah wajah dinginan kejam terlintas di benak. Jantungku nyaris copot, dan aku pun langsung duduk tegak. Benar saja. Kulihat Profesor Luo melipat tangan di dada, menatapku dengan dahi berkerut. Aku membawamu ke sini untuk bekerja, bukan untuk memindahkan ranjang tidurmu. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Aku kan juga sedang membantu. Dia menatapku tajam. Mata sedingin es miliknya memancarkan aura mematikan. Membuat senyum jahil di bibirku langsung lenyap tak bersisa. Pantas saja di dunia ini tak ada pria yang mau pada wanita 26 tahun secantik dirinya. Halo, Zenya. Pergilah beristirahat sebentar, biar aku yang mengambil alih pendaftaran ini. Profesor Luo meletakkan tas selempangnya di meja, lalu mengeluarkan laptop dan buku catatannya. Dengan elegan, Zenya mengangguk lega, menyerahkan singgasananya pada Profesor Luo. Kau yang menyapa mahasiswa baru, dan aku yang mencatat data mereka. Gurat keterpaksaan tergambar jelas di wajahku. Tapi apalah daya. Siapa juga yang berani melawan wanita bergelar dosen pembimbing sekaligus istri kontrakku ini? Halo, waktu sudah melewati pukul 10 pagi. Dan gelombang pendaftar yang datang semakin membludak seperti lautan. Siapa namamu Kaisa-kun? Nama yang gagah, tim basket kampus dengan bangga menyambutmu. 1221, aku memproses kedatangan mereka dengan kecepatan kilat, saking gesitnya pergerakanku. Profesor Luo sampai kewalahan mengikuti ritme pendaftaran yang kubuat. Tengah hari tiba, memberi kami sedikit celah untuk bernapas. Rasa penasaran akhirnya meruntuhkan keheningan Profesor Luo. Kenapa kau bisa sebegitu ahlinya menangani para maba? Apa kau pernah bekerja seperti ini sebelumnya? Itulah rahasia keahlianku. Selama 1 jam terakhir, aku seolah berubah wujud menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Aura pemalasku menguap tak bersisa, gerakanku lugas, efisien, dan super cepat. Profesor Luo tanpa sadar menangkap aura kedewasaan pria mapan dalam diriku. Di dunia yang sangat kekurangan pria ini, bahkan pria paruh baya berusia 40-an pun tak memancarkan aura setenang itu. Setelah meneguk air, mode pemalasku kembali aktif sepenuhnya. Aku menoleh ke arah istri kontrakku ini dan berbisik santai. Waktunya makan siang, bagaimana kalau kita serahkan tugas ini pada orang lain? Lalu pergi makan, melihat wajahku yang sudah gatal ingin segera kabur. Percikan ketertarikan di mata Profesor Luo langsung hancur berkeping-keping. Meski perutnya juga keroncongan. Toh antrian sudah hampir habis. Biar Zenya dan timnya yang mengambil alih shift siang, aku akan menemanimu makan siang di luar. Sambil berbicara, dia dengan anggun menarik sebuah payung lipat dari dalam tasnya. Payung itu terbuka, dan dia melangkah keluar paviliun. Dia pasti mengira aku akan berlindung di bawah payungnya. Namun aku sengaja mengambil jarak. Berjalan santai menembus teriknya matahari. Ayo jalan. Kenapa kau hanya mematung di sana? Bukankah perutmu juga sudah meronta kelaparan? Aku menyadarkan Luo Qing'an dari lamunannya. Dia pun melangkah pelan, memegang payung di sisi terdalam trotoar. Aku menjaga jarak aman di bawah terik matahari. Entah kenapa, Luo Qing'an merasa suasana ini begitu canggung. Tiba-tiba langkahnya mendekat, payung hitamnya kini ikut menaungi kepalaku dari sengatan matahari. Apa yang kau lakukan kukira? Dia tiba-tiba mendekat karena urusan penting. Ternyata nihil, hanya agar kau lebih teduh. Alasan macam apa itu? Sambil menghela napas, aku meragukan niat wanita ini. Kami terus berjalan membisu di bawah payung yang sama, hingga tiba di jalan kuliner Universitas Suchen. Luo Qing'an memecah keheningan. Kau mau makan siang apa? Restoran Baracinggi. Sepertinya lumayan. Rasanya boleh juga. Target utamanya memang tempat itu. Tapi entah kenapa dia malah menawarkannya padaku. Mie dengan saus daging. Aku menjawabnya singkat dan padat. Secara finansial aku cukup mapan.
Tapi lidahku lebih memilih hidangan sederhana yang merakyat. Aku melangkah keluar dari naungan payung, berjalan tanpa menoleh menuju kedai mie sederhana. Luo Qing'an mematung menatap punggungku, satu kata terlintas di benaknya. Kesepian. Cerminan dirinya sendiri sebagai wanita tangguh yang selalu menyendiri. Dia selalu yakin mampu hidup mandiri. Namun saat larut malam di depan komputer, rasa hampa dan kesepian itu sungguh mencekik. Seiring bertambahnya usia, perasaan menyesakan itu semakin sering menghantuinya. Karena itulah dia menuruti perjodohan keluarganya, namun dari puluhan kencan buta, tak ada satupun pria yang memikatnya. Melihatku sebagai kandidatnya, dia yakin latar belakang keluargaku terpandang dan sama sekali tak mengincar hartanya. Selama 6 bulan masa pendekatan, dia menilai diriku tidak merepotkan meski sedikit urakan. Makanya dia setuju. Paling buruk, dia hanya merasa seperti punya adik baru, tapi hari ini dia melihat sisi diriku yang sepenuhnya berbeda, seakan melihat cerminan dirinya sendiri padaku. Luo Qing'an pun melangkah menyusulku masuk ke kedai mie sederhana itu. Tepat setelah memesan, aku tertegun melihatnya ikut masuk. Bukannya kau mau makan di restoran barat? Aku belum pernah makan mie saus daging, kurasa patut dicoba. Ku beri sedikit ruang agar dia bisa melihat menu, namun setelah lama terdiam kebingungan, dia akhirnya menoleh dan meminta rekomendasiku. Semuanya hampir sama, aku pesan gaya ibu kota lama. Aku samakan saja. Serunya pada pemilik kedai sambil merogoh dompet. Tapi aku sudah memindai kode dan membayar pesanan kami berdua. Aku pun duduk tenang di kursi sebelahnya. Mata tertuju pada layar ponsel, sekadar menunggu pesanan. Luo Qing'an duduk berhadapan denganku. Ini dia, mie-nya. Pemilik kedai dengan cekatan menyajikan 2 mangkuk hangat. Aku menuang daging beserta sausnya, lalu mengaduknya merata. Ini cara paling sederhana dan nikmat untuk menyantapnya sebagai pemula. Luo Qing'an dengan kaku meniru setiap gerakanku. Hanya dalam satu suapan, Luo Qing'an langsung takluk oleh kelezatan otentik hidangan utara ini. Rasa lapar membuat ritme makannya semakin brutal. Aku bahkan belum selesai saat dia menuntaskan suapan terakhirnya dengan mangkuk bersih. Alih-alih bergegas pergi, dia menyandarkan tubuhnya dan menatapku yang masih sibuk mengunyah. Tanpa sadar, dia meneliti lekuk wajah suami kontraknya ini, tampan meski dia sudah kebal melihat banyak pria rupawan. Wajah mudamu memancarkan kehangatan yang teduh. Tidak berlebihan. Walau sifat aslimu yang pemalas benar-benar merusak citra tampan itu, namun hari ini, dia melihat aura kedewasaanmu. Kontras yang mengejutkan ini memaksanya untuk menilaimu dengan sudut pandang baru. Kenapa kau menatapku terus? Tatapan intensnya membuatku merinding. Memangnya ada aturan yang melarangku menatap suami sendiri? Aku bungkam dan fokus menghabiskan makanan tepat saat menelan suapan terakhir dan bersiap berdiri. Luo Qing'an menahanku. Tunggu sebentar. Ada sisa saus di sudut bibirmu yang luput dari perhatian. Mendengar itu, refleks tanganku meraih kotak tisu di atas meja. Namun isinya ternyata sudah kosong tak tersisa. Baru saja aku hendak memanggil pemilik kedai, dia mengeluarkan tisu dari tasnya. Tidak usah repot. Pakai ini. Terima kasih. Tangan ini baru saja terulur. Namun jemari lentiknya yang memegang tisu lebih dulu mendarat halus di sudut bibirku. Dengan gerakan membuai, dia menyeka noda saus di sudut bibirku penuh kelembutan. Bagiku yang skeptis soal cinta, sensasi asing ini memicu kepanikan kecil di dada. Terima kasih. Gumamku pelan tanpa balasan darinya. Hanya senyum simpul yang terukir di wajahnya. Sialan, ritme jantungku mendadak berantakan. Inikah konyolnya romansa omong kosong? Setibanya di kampus, kami langsung berpisah jalan di depan gerbang utama. Sebagai dosen, dia harus menyelesaikan urusan administrasi. Emosiku sudah kembali stabil, dan aku melangkah masuk tanpa menoleh. Getaran sesaat tadi murni kesalahan teknis. Aku bersumpah itu yang terakhir. Aling Ned. Jangan lupa periksa draft yang kukirimkan. Suara Luo Qing'an menggema. Sengaja menyensor kata kunci jawaban. Ya, bagaimanapun juga, kami sedang berada di tempat umum. Aku hanya mengangkat tangan, memberi isyarat oke tanpa menoleh, lalu melangkah santai menuju asrama. Sesampainya di kamar, aku langsung tenggelam dalam dunia game. Habis sudah waktu soreku, janji belajar dengan sang profesor. Masa bodoh dengan itu. Menjelang senja, saat aku sedang bersandar santai, tiba-tiba ponselku bergetar.
Pesan dari Luo Qing'an. Bagaimana hafalan jawabannya? Kunci jawaban H. Memangnya ada? Otakku butuh beberapa detik untuk memproses kenyataan, tapi karena ini bukan masalah hidup dan mati, aku membalasnya dengan santai. Aman, terkendali, sudah kubaca sedikit. Tambahku, dia tidak langsung membalas. Sedetik kemudian, sebuah tangkapan layar masuk, itu adalah ruang obrolan kami. Namun, ada satu kalimat sistem yang terpampang, sangat jelas di sana. Penerima belum mengunduh berkas. Melihat bukti telak itu, aku cuma bisa menertawakan kebodohanku sendiri. Sialan, aku terlalu semangat main game sampai lupa mengunduhnya. Tapi, sudahlah, lagi pula. Aku memang tak pernah menganggap serius urusan ini. Memangnya butuh berapa lama untuk menghafal contekan? Aku pun mengirim stiker konyol padanya dengan pesan, sedang kubaca sekarang, turun, aku sudah di depan asramamu. Membaca itu, otakku langsung dipenuhi tanda tanya besar. Apalagi maunya wanita ini. Jangan bilang dia mau menjadikanku kuli gratisannya. Dengan sedikit kesal, aku membalasnya. Ikut aku pulang. Aku akan mengawasimu belajar. Melihat balasan itu, rasa kesalku langsung menguap. Berganti dengan kepasrahan mutlak, boleh menolak. Tidak, jawabannya ketus. Tidak, cepat turun. Jangan buang waktuku. Aku masih banyak urusan. Membaca ancaman tersirat itu, aku sadar, betul. Berdebat dengan wanita keras kepala ini adalah misi mustahil. Lagi pula, nasib nilaiku ada di tangannya. Suka tidak suka. Aku harus menyerah pada takdir. Di depan asrama, kulihat sosoknya berdiri tegak. Wajahnya datar bak pualam. Memancarkan aura es yang membekukan suasana sekitarnya. Niat awalku untuk menyapanya dengan senyum usil langsung layu. Aku terpaksa menarik kembali ekspresiku. Dalam hati aku bergumam, dingin sekali wanita ini. Jangan-jangan hatinya terbuat dari es. Kami pun berjalan dalam kebisuan yang canggung setibanya di apartemennya. Rutinitas lama terulang. Dia sibuk bekerja, sementara aku disuruh menelan materi. Awas kalau ketiduran lagi, tegurannya begitu tajam. Akan ku coba. Jawabku sekenanya. Sungguh, itu janji yang tidak berani kujamin akan ditepati tanpa adanya tekanan hidup. Menatap teks kering ini terasa seperti disuntik obat bius. Untungnya, perutku keroncongan karena belum makan. Jadi rasa kantukku sedikit tertahan. Aku memecah keheningan dengan berani. Kakek, bagaimana kalau kita makan dulu baru lanjut? Perutku sudah minta diisi. Sebenarnya, wanita ini juga sudah kelaparan sedari tadi. Tapi gengsinya menahan rasa laparnya di depanku. Entah apa alasannya. Mungkin demi menjaga wibawa, terlihat jelas. Dia cuma menunggu aba-aba dariku untuk bertindak. Kalau begitu, aku akan pesan makanan. Kamu mau makan apa? Biar ku pesankan sekalian. Aku mengedikkan bahu. Terserah saja, aku bukan pemilih soal makanan. Oke, 2 porsi mie daging kecap. Baru saja jarinya hendak menekan layar. Aku buru-buru menghentikannya. Jangan. Dia menatapku kebingungan. Kenapa? Mie daging kecap itu sangat lezat tahu. Mie kuah yang diantar pakai ojek daring pasti akan melar dan menggumpal. Rasanya jadi hancur. Dia terdiam, lalu membalas pelan. Oh, benar juga. Matanya kembali menatap aplikasi pesan antar dengan pandangan kosong. Dia kebingungan memilih menu alternatif. Jelas sekali. Bayang-bayang gurihnya mie daging kecap tadi siang masih menghantui pikirannya. Tiba-tiba, dia memberikan penawaran, bagaimana kalau kita makan ke kedai tadi siang saja, jaraknya dekat. Aku mendesah, kedai seramai itu, mie dagingnya pasti sudah ludes jam segini. Kenyataan pahit itu langsung membungkamnya. Keheningan yang tiba-tiba ini memaksaku mendongak, memperhatikan wajah sang profesor. Dan apa yang kulihat sangatlah di luar nalar, di balik wajah dingin dan tenangnya. Bibir mungil itu tampak cemberut, gerakan bibirnya sangat samar. Kalau kamu tidak menatapnya dengan teliti, kamu tidak akan pernah menyadarinya. Setelah mengamatinya lekat-lekat, aku yakin ini bukan halusinasiku. Dengan nada pelan, aku bertanya, sebegitu sukanya kamu dengan mie daging kecap itu? Pertanyaan mendadak itu membuatnya gelagapan. Instingnya langsung bekerja cepat untuk menyangkal kebenaran tersebut. Bukan begitu, tepisnya kikuk. Aku mengerutkan dahi, menatapnya penuh rasa tak percaya. Namun, dia hanya bungkam 1000 bahasa. Dia menunduk dalam-dalam, dan saat rambut panjangnya berhasil menyembunyikan rona merah di pipinya,
Dia mengangguk pelan, menjadi saksi mata pemandangan langka ini. Sudut bibirku tanpa sadar, melengkung, naik. Ya ampun, kenapa tiba-tiba tingkahnya menjadi persis seperti anak kecil? Kontras sikapnya ini sungguh mematikan. Kalau kamu memang ingin makan itu, biar aku yang masak. Kebetulan aku juga sedang tidak selera makan makanan bungkus. Kumasukkan ponsel ke dalam saku. Lalu bangkit berdiri menuju arah dapur. Mendengar tawaranku, Lucingan sontak mendongak dengan penuh antusias. Matanya memancarkan keterkejutan yang manis, menatap punggungku yang sudah berbalik. Kamu tahu cara membuat mie daging kecap? Tanyanya tak percaya. Pernahlah aku membuatnya untuk diriku sendiri. Jawabku ringan, aku berjalan ke kulkas dapur. Niat hati ingin mengecek stok bahan makanan. Tapi saat pintunya kubuka, astaga, kulkas ini lebih bersih dari wajahku. Benda ini pasti cuma buat pajangan. Aku harus keluar belanja sekarang, tunggu aku sebentar. Luocingan bergumam pelan, wanita itu bergegas ke pintu ruang kerjanya. Menatap kepergianku, begitu suara pintu tertutup. Dia kembali duduk ke posisi semulanya. Niatnya ingin lanjut bekerja, tapi perutnya terus meronta kelaparan. Pada akhirnya, Luocingan hanya bisa diam terpaku. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, bel berbunyi. Dia langsung berlari. Seolah terbang menyambutku di balik pintu. Di tangan kiriku ada sosis panggang, sementara tangan kananku membawa bahan-bahan untuk membuat mie daging semur andalanku. Makanlah sosis ini dulu untuk mengganjal perut. Membiarkan lambungmu kosong terlalu lama itu kebiasaan yang sangat buruk. Kenapa kau malah melamun di situ? Bukannya kau lapar? Teguranku seketika menyadarkan Luocingan dari lamunan kosongnya. Wanita itu mengulurkan tangannya, menerima kantong berisi sosis panggang. Sementara aku langsung melangkah tegak menuju ke dapur. Luocingan menatap sosis itu, ragu apakah harus memakannya atau tidak. Namun suara perutnya langsung memberikan jawaban mutlak. Sama seperti mie daging semur tadi siang, sosis panggang sederhana, ini terasa luar biasa, lezat baginya. Tiba-tiba saja, hidangan restoran mewah terasa tidak ada apa-apanya. Luocingan mengurungkan niat ke ruang kerja. Dia justru berjinjit diam-diam menuju dapur, asik mengamati gerakan memasakku. Benda apa ini? Suara Luocingan muncul. Tiba-tiba jantungku nyaris copot. Pisau di tanganku hampir saja melukai jariku. Astaga. Dia berjalan tanpa suara, aku menurunkan pisau itu. Mengelus dada untuk menenangkan detak jantungku yang berdebar kencang. Aku tadi buru-buru membukakan pintu untukmu tanpa sandal. Berjalan tanpa alas kaki tentu saja tidak akan menimbulkan suara. Mendengar penjelasan Luocingan, mataku secara refleks menatap ke bawah. Sepasang kaki seputih salju menyembul indah dari balik rok hitamnya. Kaki mulusnya sungguh tanpa celah. Tunggu. Apa yang kupikirkan? Fokuslah memasak. Ya, memasak jauh lebih penting dari ini. Aku menghipnotis diriku sendiri, kembali meracik mie daging semur. Namun, Luocingan rupanya menyadari tatapan liarku padanya barusan. Dia menatap kaki mulusnya sendiri, lalu memandangi profil wajahku dari samping. Dua kata tiba-tiba terlintas di benak wanita itu, pencinta kaki ya. Ini bukanlah hal yang memalukan. Setiap orang pasti memiliki selera rahasia mereka masing-masing. Bukan persis seperti rahasia Luocingan yang diam-diam menyukai pemuda manis yang mudah tersipu. Setelah itu, keheningan menyelimuti kami berdua. Luocingan terus menatapku dalam diam selama aku memasak. Tak butuh waktu lama. 2 mangkuk mie daging semur telah tersaji. Rasanya mungkin tak sehebat koki profesional di luar sana. Tapi setidaknya ini sangat layak untuk segera kau santap. Begitu mangkuk diletak, aku langsung melahapnya dengan sumpit. Melihat adegan ini, ada sedikit kekesalan yang mengganjal di hati Luocingan. Bukankah di novel romantis, sang pria akan menatap penuh harap saat wanitanya makan? Lalu bertanya bagaimana rasanya, kenapa bocah ini malah asyik makan sendiri, padahal aku sudah merangkai kata demi memuji betapa lezat masakan buatannya ini. Meski hatinya terus menggerutu, Luocingan akhirnya menyuap minyak. Dan tepat pada gigitan pertama, ledakan rasa membuatnya terbelalak. Kelezatannya sama persis seperti hidangan siang tadi perlahan, namun pasti ritme makan Luocingan berubah menjadi jauh lebih lambat. Pandangannya terkunci erat padaku. Semua kejadian hari ini memaksanya untuk menilai ulang sosok suami kecil kontrakannya ini. Benarkah dia cuma putra wali kota berusia 20 tahun? Tapi siang tadi, dia benar-benar merona malu. Luocingan melihat kedewasaan yang tak wajar untuk umurnya. Namun, sentuhan kecil
Di sudut bibir saja sudah cukup membuat pemuda ini salah tingkah. Terlihat jelas. Dia adalah pria polos yang belum pernah menggenggam tangan wanita. Ini benar-benar kombinasi sifat yang sangat membingungkan. Tanpa sadar, mata Luo Qing'an terus terpaku padaku selama menghabiskan mie itu. Awalnya, dia hanya mencuri pandang secara diam-diam. Namun lama-kelamaan, dia malah menatapku terang-terangan. Wanita itu bahkan tak menunduk, melainkan mengangkat mie itu ke mulutnya agar pandangannya tak terputus. Pada akhirnya, aku yang sedang sibuk menggulir layar ponsel, mulai menyadari aura tatapan intens yang mengarah padaku. Aku menatap balik Luo Qing'an, berhenti mengunyah dengan mulut setengah terbuka. Kenapa menatapku lagi? Apa cara makanku terlihat begitu mempesona? Biasa saja. Tidak semenarik saat kau sibuk memasak di dapur tadi. Satu kalimat telak dari Luo Qing'an langsung membunuh topik pembicaraan kami. Ruangan kembali tenggelam dalam keheningan canggung. Merasa situasi ini mulai membuat salah tingkah, Luo Qing'an tiba-tiba memecah kesunyian. Ibu sedang dalam perjalanan bisnis malam ini, aku tahu. Lalu, di mana rencananya kau akan tidur malam ini? Aku akan kembali ke asrama, jaraknya lebih dekat. Kenapa kau tidak menginap di sini saja? Kau tidak perlu repot keluar lagi. Mendengar itu, kepalaku langsung tertunduk ke mangkuk dan nyaris menyemburkan mie di mulutku. Setelah berusaha menenangkan diri, aku membalas, kau pasti bercanda. Kan tidak, rumahku cukup besar. Ada 2 kamar tidur kosong di sini. 1 kamar kosong. Sangat sempurna untuk tempatmu tidur. Bukan itu masalah utamanya. Yang jadi pertanyaan, kenapa aku harus menginap di sini? Aku sontak mengangkat kepalaku dan menatap wajah Luo Qing'an dengan ekspresi kebingungan luar biasa. Entah taktik apa yang sedang ia rencanakan, tapi Luo Qing'an dengan wajah sedingin es berkata tanpa ragu. Memangnya apa yang salah jika seorang suami tidur di rumah istrinya sendiri? Sepertinya memang tidak ada masalah. Lagi pula, kau belum menghafal semua jawaban ujianmu, tetaplah di sini agar aku bisa mengawasimu dengan Sialnya, aku kehabisan kata-kata untuk membantah dosen dingin ini. Setelah berpikir sejenak, aku bergumam, aku tidak bawa baju ganti. Lalu aku harus pakai apa setelah mandi nanti? Pakai saja bajuku. Aku tertegun, ragu dengan pendengaranku sendiri. Tunggu dulu. Kau sadar tidak dengan apa yang baru saja kau ucapkan. Begitu kata-kata itu meluncur, Luo Qing'an sepertinya baru menyadari kalau tawarannya terdengar sangat tidak pantas. Ia buru-buru mengoreksi ucapannya dengan gugup. Maksudku, kau bisa memakai kaos lengan pendek dan celana olahraga milikku. Kalau pakaian dalam, aku bisa pergi membelikannya khusus untukmu sekarang. Ada toko di dekat kompleks ini, jadi tidak akan merepotkan. Aku mengerutkan kening. Kenapa aku tidak pulang saja ke asrama kampus? Sungguh tidak masuk akal. Luo Qing'an sepertinya bersikeras menahanku di sini. Aku benci menyetir malam-malam. Saat mengucapkan alasan konyol itu, tatapan Luo Qing'an membuang muka. Tak berani menatap mataku langsung. Aku bisa naik taksi malam ini. Setelah kau selesai menghafal, taksi akan sangat sulit dicari pada larut malam begini. Jangan lupa, ujian susulanmu itu minggu depan. Aku bisa menghafalnya dalam beberapa hari. Kalau dihafal terlalu cepat, nanti malah lupa. Luo Qing'an membuka mulutnya. Terlihat salah tingkah. Wanita itu mati-matian mencari alasan lain di kepalanya. Tapi tak ada satupun yang keluar. Kupikir dia sudah menyerah. Jadi aku perlahan berdiri untuk pergi mencuci piring. Namun, baru saja tubuhku beranjak dari kursi. Luo Qing'an mendadak membentak dengan nada memerintah, duduk kembali. Ada apa lagi? Aku membeku dalam posisi setengah duduk, menatapnya tajam dengan kepala dipenuhi ribuan tanda tanya. Wajah Luo Qing'an tampak sangat dingin. Ia menggigit bibir merah mudanya. Entah karena rasa malu yang memuncak atau amarah. Ia kembali bersuara, kenapa kau sangat enggan menginap di sini? Kau bahkan tidak perlu keluar rumah. Bukankah lebih merepotkan bagimu jika harus memaksakan diri pulang sekarang? Aku mengerjapkan mata, benar-benar kehilangan kata-kata. Bagaimana bisa wanita es ini mendadak marah, padahal aku sama sekali belum menolak tawarannya lagi. Firasatku mengatakan jika aku berdebat lagi, bencana besar akan terjadi. Baiklah, aku menginap, tapi untuk pakaian dalam, aku bisa membelinya sendiri. Aku ikut denganmu. Aku khawatir kau malah tersesat. Aku hanya bisa menghela napas pasrah. Ya ampun, aku ini bukan balita berumur 3 tahun. Bagaimana mungkin aku tersesat? Dia pasti sekadar takut aku kabur.
Benar-benar wanita yang sangat keras kepala. Namun tak disangka, aku sungguh tidak menyangka kalau di dalam kompleks elit ini benar-benar ada toko pakaian dalam pria yang letaknya sangat dekat. Setelah keluar dari sana, aku melirik Lucingan. Mumpung kita di luar, aku akan sekalian membeli baju, padahal membeli baju mengharuskan kami menyetir ke jalan raya. Tidakkah menurutmu itu sangat merepotkan, pakai saja milikku? Lagi pula, aku sama sekali tidak menyuruhmu memakai rok atau pakaian wanita yang memalukan. Kata-katamu itu terdengar sangat aneh. Sesampainya kami di rumah, Lucingan menyodorkan kaos putih, lengan pendek dan celana olahraga hitam kepadaku. Bentuknya tidak jauh berbeda dengan pakaian yang sedang kau pakai. Aku mengambil baju itu dan menelitinya dengan penuh rasa curiga. Sepertinya memang tidak ada hal yang aneh. Panjangnya juga masih cukup pas. Ini pasti setelan yang sering Lucingan gunakan untuk berolahraga. Dia sengaja membelinya satu ukuran lebih besar. Aku pun masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Tak lama, suara gemercik air mulai terdengar. Di luar, Lucingan berdiri mematung di depan pintu. Alasannya sangat sederhana. Dia diam-diam ingin mengintip, tapi sayangnya material rumah ini terlalu mewah. Begitu pintu kamar mandi tertutup rapat, tak ada yang terlihat selain bayangan siluet buram di balik kaca yang mengembun. Tanpa punya pilihan lain, Lucingan terpaksa melangkah kembali ke ruang kerja untuk melanjutkan tugasnya dengan perasaan hampa. Selesai mandi, aku kembali ke ruang kerja. Lucingan hanya mendongak sekilas, lalu memberi isyarat agar aku duduk di sudut untuk menghafal, sementara ia kembali fokus mengetik selama lebih dari 1 jam penuh. Suasana ruang kerja itu benar-benar sunyi senyap bagai kuburan. Hanya suara ketikan jari Lucingan yang memecah keheningan. Saat pekerjaannya selesai, wanita itu menoleh dan terkejut mendapati diriku yang masih terjaga sepenuhnya. Kau masih terus menghafal. Selama itu Lucingan menatapku dengan sorot mata yang sama sekali tidak percaya. Aku mengangguk mantap. Ya, aku sudah hampir menyelesaikan semuanya. Benarkah? Lucingan langsung menutup laptopnya dan mulai mengujiku dengan beberapa pertanyaan sulit. Ia jelas tidak menyangka aku bisa menjawab semuanya dengan sempurna. Ingatanmu ternyata sangat tajam. Ya sudahlah, jika kau menghafalnya dengan serius, kau pasti akan mengingatnya. Melihat Lucingan tak lagi sibuk, aku meregangkan tubuh dan berkata, "Hai, aku mau tidur duluan." Lucingan melirik ke arah jam dinding, lalu menatapku dengan wajah penuh keheranan. Ini bahkan baru lewat jam 9 malam. Apa kau yakin bisa langsung tertidur? Kalau tidak bisa, aku tinggal rebahan sambil bermain ponsel. Jelasku sambil tersenyum santai. Manusia zaman sekarang. Jika tidak main ponsel di kasur malam-malam, lalu apalagi yang bisa mereka lakukan? Lucingan tampak ingin menyela, tapi ia menelan kembali kata-katanya. Ya sudah, sana, jangan begadang. Besok jam 8 pagi adalah jadwal kelasku. Kau harus bangun sangat pagi. Aku tahu. Aku mengambil ponselku, lalu melangkah ke kamar tamu yang kosong dan menutup pintunya rapat-rapat. Lucingan mengambil gaun tidur rendahnya dan masuk ke kamar mandi. Waktu pun merayap pergi menit demi menit hingga malam semakin larut. Nyatanya, Lucingan masih belum bisa memejamkan mata. Ia terus gelisah dan bolak-balik di atas ranjang tanpa henti. Ia sudah bersikeras menahan suami kecilnya untuk menginap, tapi kenapa situasinya sama saja seperti biasa, ia tetap berakhir sendirian di kamar yang sepi ini. Jadi, untuk apa sebenarnya semua sandiwara ini? Pikirannya buntu tanpa jawaban. Terlebih lagi, insomnia kembali menyiksanya malam ini. Sementara di kamar sebelah, aku sudah terlelap damai. Mendadak, panggilan alam membangunkanku. Dengan mata setengah terpejam, aku memakai sandal dan bergegas ke kamar mandi untuk buang air. Sesaat kemudian, aku keluar untuk kembali tidur. Baru saja mengambil 2 langkah, aku malah menabrak siluet gelap. Erangan perih terdengar dari bibir Lucingan, disusul sensasi air dingin yang tiba-tiba mengguyur dadaku. Di tengah kegelapan, Lucingan memecah keheningan. Maaf, ini terlalu gelap. Aku sama sekali tidak melihat apa-apa. Kalau begitu aku pamit. Lucingan sebenarnya hanya ingin mengambil minum. Tabrakan barusan membuatnya tak sengaja menumpahkan airnya. Air yang tumpah cukup banyak, tapi karena jantungnya berdebar terlalu kencang, dia bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Baru 1 langkah, kaki Lucingan terpleset genangan air, dan tubuhnya seketika terhuyung jatuh ke belakang. Mataku hanya menangkap siluet yang nyaris tumbang itu. Instingku langsung bereaksi dengan sangat cepat. Aku maju untuk menangkap pinggang ramping Lucingan.
Nahasnya kakiku malah menginjak genangan air di lantai akibat momentum saat menangkapnya. Kami berdua terpelanting jatuh ke atas sofa ruang tamu. Sisa air di gelasnya entah tumpah kemana. Napas hangat kami saling berembus. Meski pandangan tertutup gulita, suara pelan barang yang terjatuh tiba-tiba tertangkap telinga kami. Detik berikutnya, layar ponsel di sofa menyala terang, menguak wajah kami yang sama-sama merona hebat. Luo Qing'an membeku di tempat saat cahaya ponsel menyala. Dia bahkan sampai lupa caranya bernapas. Mata indahnya hanya menatap lurus ke arahku. Dipenuhi rasa malu yang luar biasa, aku pun sama terhipnotis oleh pesonanya. Tetesan keringat mengalir lambat di pipi Luo Qing'an. Meluncur turun, melewati wajah cantiknya begitu menggoda. Melewati tulang selangkanya, lalu berhenti di balik piyamanya. Saat itu juga, aku paham kenapa pahlawan takluk pada kecantikan. Lagi pula, aku bukan pahlawan. Layar ponsel di sofa kembali mati. Ruang tamu tergelincir kembali ke dalam kegelapan total. Akhirnya, akalku kembali waras. Aku melepaskan Luo Qing'an dan buru-buru bangkit. Profesor, kau tidak apa-apa, ya? Iya. Luo Qing'an ikut menopang tubuhnya dan berdiri. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan jantungnya yang berdegup gila. Aku kembali ke kamarku dulu. Ucapku gugup. Tunggu sebentar. Panggil Luo Qing'an dengan suara tergagap. Sepertinya kakiku terkilir. Tolong bantu aku kembali. Aku nyalakan lampunya dulu. Di sini terlalu gelap. Saat aku hendak beranjak, Luo Qing'an mendadak berteriak menahanku. Lalu nadanya kembali melunak. Menyalakan lampu. Itu terlalu menyilaukan, pakai cahaya ponsel saja. Tidak apa-apa. Di bawah pendar redup layar, aku membantunya berdiri. Tapi baru saja aku mengulurkan tangan, kedua lengan Luo Qing'an terentang ke arahku seolah ingin memeluk. Profesor, aku mau membantumu, bukan minta dipeluk. Bantu aku berjalan seperti ini. Kedua kakiku terkilir. Aku membatin dalam diam. Lalu bagaimana kau bisa berdiri tadi karena sudah tengah malam? Otakku terlalu lelah berpikir. Setelah mengantarnya, aku kembali tidur sepanjang jalan. Luo Qing'an tak berucap sepatah kata pun. Wajahnya terasa terbakar hebat. Pikirannya terus memutar ulang sensasi nyaman saat tubuh kami bersentuhan tadi. Jadi begini, rasanya dipeluk seorang pria. Luo Qing'an telah melajang sejak lahir selama 26 tahun. Malam ini, keintiman asing itu membuatnya merasa sedikit mabuk kepayang. Perlahan-lahan, rasa kantuk akhirnya menyerang. Dia memeluk erat gulingnya dan perlahan terlelap dalam mimpi. Keesokan harinya, dering ponsel membangunkan Luo Qing'an. Ini pertama kalinya dia terbangun dengan rasa kesal karena mimpi indahnya dihancurkan. Kelopak matanya bergetar pelan. Setelah sedikit berjuang mengumpulkan nyawa, dia membuka sepasang mata indahnya, melelahkan sekali. Kelas pagi, ini gumam Luo Qing'an dengan nada manja yang menggemaskan sambil memeluk bantal. Dia bangkit duduk, tangan kanannya tanpa sadar meraba bagian yang basah. Dia pun menunduk, ujung bantal di dekat mulutnya basah kuyup. Semalam, aku tidur sampai mengiler wajah Luo Qing'an seketika merona menahan malu. Dia berusaha mengingat mimpinya semalam, tapi ingatannya memudar tak bersisa. Lebih baik aku mandi dulu. Luo Qing'an melepas gaun tidurnya yang berantakan, mengenakan gaun putih yang anggun, lalu melangkah ke kamar mandi. Niatnya ingin membasuh wajah dengan air dingin agar segar, baru kemudian pergi membangunkanku, tapi saat melihat pantulan rambutnya yang berantakan bak singa di cermin, dia akhirnya memutuskan untuk berdandan dulu. Setelah semuanya rapi, waktu sudah menunjukkan pukul 7:30. Lewat, Luo Qing'an panik menggedor pintu. Ligned, bangun, kita bisa terlambat. Luo Qing'an menggedor pintu dengan keras 2 kali lagi, tetap hening. Kehabisan kesabaran, dia langsung menerobos masuk ke kamarku. Dia menemukanku menyembunyikan kepala di bawah bantal. Pura-pura mati. Padahal jelas sekali aku sudah bangun dari tadi, bangun sekarang, kita akan terlambat. Tapi aku sama sekali tak bergeming. Dari balik bantal, aku bergumam malas. Profesor Luo, biarkan aku tidur sedikit lebih lama. Luo Qing'an menghampiriku. Suaranya terdengar tegas. Aku tidak perlu masuk. Aku ini dosennya, pergi saja sendiri. Anggap saja aku absen, hening sesaat. Karena dia diam saja,
Aku pikir dia sudah menyerah saat aku siap tidur lagi. Sebuah tangan lentik tiba-tiba mencengkeram lenganku. Dia menarikku bangun dengan paksa saat menoleh. Luo Qing'an menatapku tajam dengan dahi berkerut. Bangun, cuci muka, dan berangkat ke kampus bersamaku sekarang. Ah, aku hanya bisa menghela napas pasrah. Dengan sangat malas aku bangkit menuju kamar mandi. Sambil terus menggerutu pelan. Kalau aku tidur di sini lagi, kutuk saja aku jadi anjing. Pendengaran Luo Qing'an sangat tajam. Mendengar keluhanku, amarah di wajahnya mendadak lenyap. Tidak tidur di sini. Itu sama sekali tidak boleh terjadi. Saat aku menyikat gigi, dia tiba-tiba bersandar di pintu kamar mandi dan berbisik pelan. Kalau kamu memang sangat lelah, tidurlah sebentar lagi. Aku mendongak, menatap pantulan wajah datarnya di cermin. Sontak, seluruh rasa kantukku menguap begitu saja. Ada apa dengannya sekarang? Bukankah beberapa detik yang lalu dia sangat marah? Melihat ekspresi terkejutku, dia menambahkan, aku tidak akan mencatatmu absen. Tidur yang cukup itu sangat penting. Aku mematung dengan mulut menganga. Sikat gigi masih menggantung di tanganku. Aku menoleh, menatap Luo Qing'an dengan tidak percaya, lalu melontarkan pertanyaan dari lubuk hatiku. Kamu sakit, tanyaku. Tentu saja tidak, balasnya bingung. Di bawah tatapan terkejutnya, aku bergumam, aku pasti masih bermimpi. Luo Qing'an perlahan mendekat, mengulurkan tangan kanannya, dan mencubit pipiku dengan gemas. Aduh, kenapa mencubitku? Sakit tahu. Kamu ragu ini mimpi atau bukan? Jadi aku membuktikannya untukmu. Setelah melepaskan cubitannya, tangan lembutnya mengusap pelan bagian pipiku yang memerah. Apa terasa sangat sakit? Tidak. Di bawah usapan lembutnya, pipiku yang sedikit merona kini menjadi merah padam. Aku bisa terlambat. Aku berangkat duluan. Kalau masih ngantuk, tidurlah. Dia menarik tangannya, mengambil tas, dan bersiap untuk pergi. Sempat terpaku sejenak. Aku buru-buru berseru, tunggu aku sebentar, aku sudah hampir selesai. Kurang dari 1 menit, aku selesai sikat gigi, cuci muka, dan melesat ke pintu. Dia menatapku penuh selidik. Kamu sudah tidak mengantuk? Aku mengangguk cepat. Dengan perlakuan manis begini, siapa yang bisa tidur? Bahkan seorang biksu pun akan gemetar merapalkan mantra. Aku memakai sepatuku dan mengikutinya dengan santai. Dosen, kamu sudah tidak buru-buru lagi. Alih-alih menjawab, dia malah bertanya, apa malam ini kamu akan tidur di sini lagi? Apa hubungannya? Coba mengira aku tidak dengar. Dia memalingkan wajah dan mengulanginya dengan suara pelan. Maksudku, apa kamu akan tidur di sini lagi malam ini? Entahlah. Mungkin aku akan kembali tidur di asrama. Otakku benar-benar buntu. Aku sama sekali tidak paham apa yang sedang dia rencanakan. Mendengar jawabanku, ekspresi datarnya tidak berubah. Tanpa sepatah kata, dia menyandang tasnya dan membuka pintu keluar. Aku mengangkat bahu, benar-benar kebingungan. Urat saraf mana yang tiba-tiba putus di kepala wanita aneh ini? Karena kami sedikit terlambat, Luo Qing'an mengantarku langsung menuju gedung fakultas. Kami masuk ke kelas secara beriringan, membuat seluruh mahasiswa di ruangan terkesiap. Dosen disiplin itu datang tepat waktu. Lini si pemalas masuk kelas jam 8 pagi. Dan mengejutkannya, mereka datang bersama aku, abaikan tatapan aneh mereka. Sebagai orang yang sudah merasakan kerasnya dunia kerja, mental ini sudah sekeras baja. Aku berjalan santai ke barisan paling belakang dan duduk di sebelah sahabatku, Lu Yai. Begitu aku mendarat, dia langsung berbisik heboh. Wah, gila. Kamu beneran masuk kelas jam 8 hari ini. Matahari tidak terbit dari barat kan? Aku tidak memedulikan ocehannya sama sekali. Aku melipat tangan di atas meja, mencari posisi paling nyaman. Lalu langsung menjatuhkan kepalaku. Waktunya tidur. Walau tadi sudah cuci muka, nyanyian Nina Bobo dari kelas ilmu komputer ini sukses memanggil kembali rasa kantukku. Tanpa sadar, aku benar-benar terlelap di atas meja. Lu Ye tidak menggangguku lagi, karena rasa penasarannya sedang memuncak. Dosen galak Luo Qing'an hari ini bertingkah seolah dia tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba otak cerdiknya menyambungkan sebuah fakta. Aku baru saja menikah. Si dosen dingin ini sebelumnya lajang, dan hari ini kami masuk kelas bersamaan. Jangan-jangan, untuk membuktikan kecurigaan gilanya, Lu Yai meniru gayaku dan pura-pura mendengkur di atas meja. Tak butuh waktu lama, sang dosen maut sudah berdiri di sebelahnya. Dalam hati,
Lu Ye bersorak kegirangan, mereka pasti pasangan suami istri, wajar jika sang istri membiarkan suaminya tertidur. Namun, kali ini Luo Qing'an bertindak di luar dugaan. Dia tidak langsung mencoret absennya. Sebaliknya, dia menusuk lengan bocah itu dengan pena dan menegurnya dengan suara sedingin es, "Jangan tidur di kelasku." Lu Yai, temanku terkesiap, duduk tegak, lalu menatapku yang masih terlelap. Dengan santai Luo Qing'an menyambung, "Tidak usah pedulikan dia, pasti ada urusan kelas semester lalu." Lu Ye akhirnya tak merasa curiga. Lagi pula, aku sering bolos kelas Luo Qing'an. Tentu wajar saja kalau dia malas berurusan denganku. Saat jam istirahat, Lu Ye membangunkanku dengan curiga, "Kenapa kau bisa berangkat bareng dosen Luo?" Aku menopang dagu, menjawab santai, "Cuma kebetulan papasan di jalan, lalu kami berangkat bareng." Memangnya aneh alasan yang sangat masuk akal? Lu Ye pikir dia hanya berkhayal. Lagi pula, dosen dingin yang serius dan pemalas sepertiku, jelas bukan pasangan yang serasi. Lu Ye keluar kelas untuk merokok dan menyegarkan diri. Kelas jam 8 pagi memang musuh besar mahasiswa. Kelas masih sepi, baru saja aku memainkan ponsel, segelas susu kedelai dan sekotak bakpao uap tiba-tiba tersaji di mejaku. Aku mendongak kaget, Luo Qing'an berdiri di sana. Dengan santai meminum susu kedelainya, "Makanlah, melewatkan sarapan itu buruk untuk lambung." Ucap Luo Qing'an dengan nada datar. Mendengar itu, jantungku berdegup kencang. Napasku seakan terhenti sejenak. Sudah lama tidak ada yang peduli padaku. Setidaknya, dalam 4 tahun terakhir, aku tersadar dari lamunan. Lalu bergumam pelan, "Terima kasih." Ekspresi Luo Qing'an tetap tak terbaca. Dia hanya mendesak, "Cepat makan. Kelas akan segera dimulai." Aku mengambil sumpit dan langsung melahap satu bakpao. Saat gigitan pertama, kuah panasnya meledak di mulut, lidahku serasa terbakar. Membuatku refleks memalingkan wajah. Sial, panas banget ringisku sambil menutup mulut. Melihatku kepanasan. Luo Qing'an refleks ingin menyentuhku. Namun, tangannya yang terangkat kembali diturunkan dengan ragu. "Maaf, aku lupa bilang ini bakpao sup kepiting panas." Aku menggeleng, memberi kode aku baik-baik saja. Lalu melanjutkannya, tapi tiba-tiba sebuah bakpao yang ditusuk sumpit disodorkan tepat ke depan bibirku. Dia meniupnya pelan, sekarang tidak terlalu panas. Luo Qing'an menyodorkannya lebih dekat. Bakpao itu menyentuh bibirku. Otakku langsung berhenti bekerja sirkuit di kepalaku seakan ikut terbakar. Di luar kendali, aku membuka mulut dan menggigitnya perlahan. Rasanya benar-benar pas, kaldunya terasa hangat. Membiarkan rasa gurih sup kepiting memanjakan lidahku sepenuhnya. Luo Qing'an mengambil bakpao lain. Meniupnya 2 kali. Lalu menyuapkannya lagi padaku. Suapan ketiga pun sama. Saat suapan keempat tiba, kewarasanku kembali sial. Ini di dalam kelas masih ada orang lain. Dan wanita ini adalah dosen pembimbingku. Aku buru-buru merebut sumpitnya. "Profesor, aku bisa makan sendiri." Luo Qing'an hanya mengangguk santai. Dia mengambil minumannya dan pergi. Seolah kejadian barusan sangat normal, pagi berlalu dengan cepat. Aku kembali ke asrama. Baru saja hendak bermain game. Ayahku tiba-tiba menelepon. "Ada apa lagi, Pak Tua?" tanyaku. "Dasar anak durhaka, kau bahkan tidak memanggilku ayah. Urusanmu menjualku pada wanita itu belum selesai. Sekarang kau mau apa lagi? Aku ogah jadi pekerja gratisan, siapa juga yang butuh tenagamu?" "Bocah kurus, cepat pulang. Ada urusan." "Urusan penting apa?" Sudut bibirku berkedut. "Jangan sok misterius. Kau mau menjebakku lagi." Kan seperti pepatah. Sekali digigit ular, kau akan takut pada tali seumur hidup. Firasatku selalu buruk kalau pria tua ini berulah. Lin Ye mendesakku cepat pulang. "Cuma memindahkan barang, mana mungkin aku menjebakmu. Cuma barang-barangmu sendiri yang perlu dibereskan. Makanya cepat pulang." Aku menutup telepon dengan malas. Barang apa? Mungkin barang lamaku yang sudah tak terpakai. Sesampainya di kompleks rumah, ada sedan putih yang familiar di parkiran, tapi aku tak peduli dan bergegas masuk. Begitu membuka pintu, aku baru mau memanggil Lin Ye. Saat melihat Luo Qing'an duduk santai di sofa, titik. Secara insting, aku langsung menyapa Luo Qing'an dengan canggung. Di saat yang sama, amarahku pada ayahku langsung memuncak. Sialan rencana licik apalagi ini. Kenapa dia tak bilang wanita ini ada di rumahku? Di tengah kebingunganku, Lin Ye keluar dan menyodorkan sebuah koper. "Bajumu sudah dikemas.
Apa mataku terbelalak lebar menatap Lin Ye yang asyik menyeruput teh. Kau mengusirku dari rumah. Kau tak punya hak, ibu saja tidak bilang apa-apa. Mengingat ibu adalah penguasa mutlak rumah ini, Lin Ye meletakkan cangkirnya. Tersenyum, penuh arti, lalu tertawa. Siapa yang mengusirmu? Kau kan sudah menikahi King An. Sebagai suami istri, kalian tentu harus tinggal bersama. Pikiranku sedikit kacau. Aku menatap Linier, lalu beralih pada Lucing di sofa. Sial, ayah tua ini menjualku lagi. Luocingan bangkit tersenyum anggun pada ayahku. Wali kota Lin, biar aku yang mengantar Li. Ayahku mengangguk tersenyum. Jangan panggil wali kota. Itu terlalu kaku. Luocingan mengangguk pelan dengan senyum tipis. Panggilannya berubah hangat. Kami pamit dulu. Mataku berkedip tak percaya. Panggilan ayah itu terdengar terlalu mulus di tengah rasa terkejutku. Tangan anggun Lucing sudah meraih koperku. Ayo pergi. Tidak ada kelas yang ini. Tanpa pilihan, aku hanya bisa pasrah mengekor di belakang Luocingan. Namun sebelum pergi, aku harus membalas dendam pada ayah. Ku keluarkan ponsel. Lalu membuka kontak ibuku, kutunjukkan layar itu padanya dengan isyarat memotong leher. Orang tua, bersiaplah berlutut di papan cucian malam ini. Ayah langsung tersedak tehnya ketakutan. Anak durhaka. Jangan berani-berani, aku pun menutup pintu dan melenggang pergi. Di mobil, Luocingan. Kami kembali ke apartemennya. Saat masuk, wanita itu melepas sandal dan berjalan tanpa alas kaki. Profesor, apa tidak ada sandal rumah? Tanyaku mengingatkan Luocingan. Dia berbalik menatapku dalam, sekarang sedang panas. Tidak perlu sandal. Aku hanya bisa terdiam membisu, mataku tanpa sadar tertuju pada ujung gaun putihnya. Mengintip sepasang kaki jenjang yang mulus. Aku buru-buru memalingkan wajah. Jangan lihat. Ini jebakan maut. Aku langsung menatap lurus ke wajah cantiknya. Baru saja ingin bicara. Sudut mataku menangkap pergerakan gaun putih itu. Sialan. Pandanganku kembali turun di luar kendali. Kaki kanannya yang mulus berjinjit ringan di lantai. Lutut ditekuk elegan. Bersandar menggoda pada kaki kirinya yang lurus. Pria mana yang sanggup menahan godaan seperti ini? Tubuhku terpaku kaku selama beberapa detik. Ku hela napas dan memaki diriku sendiri demi mempertahankan kewarasan. Luocingan jelas menyadari tatapan liarku. Dia menggigit bibir bawahnya perlahan, berusaha keras menahan senyum menggoda yang siap mekar. Setelah menenangkan diri, dia berucap lembut, aku kembali ke ruang kerja, rapikan kamar dan pakaianmu. Kakak, kenapa kau bersikeras memintaku tinggal di sini? Ayahku pasti takkan punya ide segila ini secara tiba-tiba, pasti dia yang merencanakannya. Pasangan yang tidak tinggal bersama itu aneh, lagi pula, kita tidak tidur satu kamar. Anggap saja kita teman sekamar, logikanya memang sangat sulit untuk dibantah, ucapan Luocingan selalu terdengar masuk akal. Saat aku berpikir keras, dia melanjutkan, lalu, jangan panggil aku kakak. Kakak, kadang profesor terlalu banyak panggilan untuk satu orang, lalu aku harus panggil apa? Mataku membelalak menanti jawabannya. Dia berpikir sejenak, memanggilku profesor di rumah itu terasa sangat kaku. Seperti kataku sebelumnya, panggil aku kakak, tapi memanggil kakak di kampus itu sangat tidak pantas. Aku merasa canggung di kampus, jadi panggil saja Luo Ye. Sudah kuputuskan, tanpa memberiku celah untuk menolak. Sosok anggunnya menghilang ke ruang kerja. Meski pasrah, aku tak mau ambil pusing, itu hanya sekadar panggilan. Lagi pula, memanggilnya kakak terasa lumayan, romansa adik kakak. Terdengar sedikit murahan, ku gelengkan kepala kuat-kuat. Apa yang kupikirkan? Ini pasti karena tertular otak mesum si Luo Ye. Mulai sekarang, apartemen ini rumahku, tinggal di sini lumayan juga. Kasurnya besar. Dan aku bebas dari omelan ibu batinku seraya menyeret koper. Kulangkah masuk kamar, waktu mengalir tanpa terasa, dan tahu-tahu hari sudah mulai beranjak sore, aku dan Luocingan memasak mie daging semur untuk makan malam. Setelahnya, aku kembali ke kamar untuk bermain game. Niatnya mengajak Luo Ye mabar, tapi balasan darinya hanya kata sibuk tanpa ada kejelasan lebih lanjut. Pasti anak itu sedang berduaan dengan gadis lain, menjelajahi misteri kehidupan di hotel. Dua teman asramaku juga mendadak gaib. Setelah menyelesaikan satu ronde sendirian, semangat bermainku lenyap tak bersisa. Esensi sejati bermain game bukan pada komputer dewa,
melainkan teman mabar. Bermain sendirian itu benar-benar membosankan. Kusingkirkan laptop, membawa piyama, lalu masuk ke kamar mandi. 10 menit kemudian, aku keluar dengan rambut setengah basah. Tepat saat itu, pintu ruang kerja terbuka. Pandangan kami terkunci. Luo Chingan yang memecah keheningan lebih dulu. Piyamamu sangat imut. Aku menunduk otomatis. Ini piyama biru putih bermotif kartun yang baru kubeli awal tahun ini. Aku mendongak dan tersenyum miring padanya. Bukankah para wanita menyukai hal-hal yang imut? Kau kan bukan wanita. Aku membalas. Makanya piyamaku biru putih, bukan merah muda. Aku pun melenggang kembali ke kamar. Aku kembali ke kamar. Ucapku singkat. Begitu pintu tertutup rapat. Wanita itu menggumamkan sesuatu di luar. Kenapa dia berjalan begitu cepat? Kakak tidak akan memakanmu hidup-hidup. Sayang, Lucingan mengerucutkan bibirnya kesal. Menuang segelas air. Lalu mengurung diri di ruang kerja. Menjelang tengah malam, ia baru membersihkan diri dan bersiap tidur. Dia mengabaikanku saat kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Lucingan sempat ragu ingin membuka pintu kamarku. Namun, niat itu langsung ditepisnya jauh-jauh. Hari-hari berikutnya berlalu hambar. Nyaris tak ada obrolan berarti di antara kami berdua. Persis, kata Lucingan. Kami murni sebatas teman sekamar. Jumat sore, aku bersiap untuk pulang, mendadak Lui mengajakku minum. Wajahnya tampak begitu hancur dan putus asa. Aku benar-benar terkejut melihatnya. Selama lebih dari setengah tahun mengenalnya, baru kali ini aku melihat sisi rapuhnya yang seperti itu. Melihat kondisi Lui yang kacau, aku memutuskan menemaninya minum. Kami tiba di sebuah bar kecil yang sepi. Aku dan Lui duduk membisu di depan meja bartender. Menunggu pesanan, layar ponselku menyala. Pesan dari Lucingan, kenapa belum pulang? Aku sedang di luar. Aku akan pulang terlambat. Lucingan hanya membaca pesanku tanpa balasan. Aku pun mengubah ponselku ke mode senyap. Sang bartender meletakkan 2 gelas brandy di depan kami. Tanpa ragu, kami meneguk habis cairan keras itu bersamaan. Lui terdiam sejenak lalu bergumam, tambah lagi, ya. Aku temani, tak berselang lama. 2 gelas brandy baru tersaji di depan mata. Namun kali ini, kami membiarkan alkohol itu menyiksa tenggorokan perlahan. Lui membeku memandangi gelasnya. Aku menyesap minumanku dan memecah keheningan. Ada apa harimu hancur? Aku baru saja bertemu mantan kekasihku. Suara Lui terdengar getir. Ia mengangkat gelasnya, meneguk setengah isinya dengan kasar. Di bawah pengaruh alkohol yang membakar, pertahanannya runtuh. Namanya Siamuyu. Kami sudah saling mengenal sejak sekolah dasar. Kami masuk sekolah yang sama, lalu takdir membawa kami ke institut yang sama pula. Kami selalu berada di kelas yang sama. Di masa SMA yang penuh gairah masa muda, aku menyatakan perasaanku padanya. Aku masih ingat bagaimana wajahnya merona merah hingga malam tiba. Saat pulang sekolah dengan tersipu malu, dia membisikkan satu kata yang terukir abadi di ingatanku. Kenangan itu menerbitkan senyum bahagia di wajah Lui, namun sedetik kemudian tatapannya kembali kosong. Setelah lulus SMA, kami berdua telah dewasa, niatku sudah bulat untuk menikahinya. Kebetulan saat itu, kedua orang tuaku baru saja kembali. Aku memohon pada mereka, tapi mereka menolak keras dan malah berniat membuangku ke luar negeri. Pertengkaran hebat pun tak terelakkan. Keesokan harinya, aku nekat mencari Siamuyu. Rencanaku adalah mendaftarkan pernikahan kami secara diam-diam. Tapi kenyataan menghantamku. Dia mengaku sudah menikah. Awalnya aku menganggapnya lelucon. Aku pikir dia berbohong. Namun, saat seorang pria lain berdiri di sisinya, duniaku runtuh seketika. Suara Lui mulai bergetar menahan tangis. Hantamannya begitu keras hingga aku nyaris gila. Mulutku terkunci rapat. Tak mampu berucap, dengan hati hancur, aku hanya bisa memaksakan ucapan selamat. Setibanya di rumah, aku meluapkan amarah pada orang tuaku seharian penuh. Aku tahu ini ulah kotor mereka, tapi aku bisa apa fakta pahitnya. Dia telah menjadi istri orang lain, kebencianku memuncak. Aku mengabaikan keberadaan orang tuaku. Sebagai bentuk pelarian, aku sengaja memilih masuk ke Universitas Suchan. Demi melupakan Siamuyu, mereka memaksaku kencan buta dengan wanita pilihan mereka. Aku menolak mentah-mentah, mereka menuntutku menikah. Dan aku memilih melajang. Benar sekali, mereka menganggapku sampah yang tak tertolong. Mereka menyebutku anak pembangkang, persetan dengan omong kosong mereka. Aku sama sekali tak peduli. Semua itu tak ada artinya lagi bagiku.
Usai meluapkan kekesalannya, Louis menenggak habis sisa brandinya dan menuntut gelas berikutnya. Aku memilih diam menemani kesedihannya. Setelah 2 gelas tambahan mengalir ke tenggorokan kami, kesadarannya akhirnya tumbang sepenuhnya. Dengan susah payah, aku memapahnya keluar dari bar dan memanggil taksi. Setelah memastikan dia aman di asrama, aku pun pulang. Begitu menginjakan kaki di gerbang kompleks apartemen, efek alkohol mulai menyerang kepalaku. Pandanganku masih waras, tapi langkahku mulai terhuyung hebat menuju pintu. Dengan tangan gemetar aku merogoh kunci. Namun, belum sempat kumasukkan, pintu itu tiba-tiba berayun terbuka, Lucingan berlari keluar dengan panik hingga tubuh kami bertabrakan keras kepalaku yang sudah mabuk kini semakin berputar-putar. Refleks, aku ingin merengkuhnya agar tak jatuh. Tapi tubuhku malah limbung ke belakang. Gerakan Lucingan sangat gesit, satu tangannya mencengkeram kusen. Sementara tangan lainnya menahan lenganku erat. Menyadari aroma pekat alkohol di tubuhku, alis Lucingan berkerut tajam. Kau habis mabuk, cecarnya cemas. Hanya menemani teman minum 2 gelas, elak kulirih. Jelas sekali Lucingan tak mempercayai alasanku. Cengkeramannya di lenganku tak sedikit pun mengendur sampai aku terhempas ke atas sofa. Aku mengirimimu pesan, kenapa tak ada balasan omelnya? Ponselku dalam mode senyap, aku lupa menyalakannya kembali. Jawabku pasrah, tunggu di sini, aku ambilkan air hangat, minumlah agar pikiranmu jernih. Lucingan bergegas ke dapur, lalu kembali menyodorkan segelas air padaku. Tak perlu mabuk-mabukan hanya karena harimu buruk. Menenggelamkan diri dalam alkohol tak menyelesaikan masalah, itu hanya menghancurkan tubuhmu. Aku meneguk air itu perlahan. Rasa pusingku sedikit mereda, aku tahu ini bodoh. Tapi aku tak tega membiarkannya hancur sendirian di bar sana. Bibir Lucingan sedikit bergetar, seolah ingin mendebat, namun ia urungkan. Ia lalu meraih ponselnya, mengecek waktu yang terus bergulir. Jarum jam telah menunjuk melewati pukul 10 malam. Ini sudah hampir tengah malam. Cepatlah mandi. Perintahnya tegas. Aku mengangguk lemah. Biarkan aku duduk tenang sebentar. Setelah itu aku akan mandi. Lucingan dengan sabar menungguku menghabiskan minum, mengambil gelasku, lalu beranjak kembali ke kamarnya. Namun diam-diam ia membiarkan pintu kamarnya sedikit terbuka. Lucingan merebahkan diri di kasur, baru menyadari bahwa ia berlari keluar, hanya berbalut gaun tidur bertali tipis. Tak disangka dia hampir bertabrakan saat keluar. Lucingan terpaku menatap ponselnya sejenak. Mendadak, ruang tamu terasa begitu sunyi. Tangannya perlahan menjauh dari sakelar lampu. Dengan kaki telanjang, Lucingan mengintip pelan ke ruang tamu. Dilihatnya diriku tertidur pulas di sofa, dia melangkah keluar sepenuhnya. Menatap tubuhku yang masih beraroma alkohol. Bibirnya sedikit mengerucut kesal. Katanya mau mandi tadi, kenapa malah ketiduran di sini? Hah, Lucingan menyiapkan handuk hangat, lalu mendekati sofa, sambil membungkuk pelan. Tangannya mengusap wajahku penuh kelembutan. Dia duduk mengamatiku yang sedang terlelap. Pemuda ini begitu tampan. Tapi kenapa wajahnya sangat polos, sifatnya sangat mirip pewaris nakal. Lucingan menopang dagunya. Tersenyum penuh arti. Jujur saja, dia lebih suka saat aku bertingkah manja. Walau kini, kemarahanku selalu membuatnya luluh. Andai dia bodoh, aku bisa bebas menciumnya. Tidak, itu malah membuatku terdengar seperti wanita gatal. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mengusir pikiran kotornya. Tanpa sengaja, rambutnya menyapu wajahku hingga aku terbangun. Kelopak mataku terbuka perlahan, diiringi erangan pelan yang lolos dari bibirku. Lucingan seketika mematung, mengingat fantasi liarnya, wajahnya memerah hebat. Meski dia berusaha sok tenang. Kenapa tidur di sofa cepat mandi sana, lalu tidur di kasur? Kepalaku sangat berat. Aku bangkit terhuyung, mengambil piyama, lalu masuk ke kamar mandi. Hati-hati ya, jangan sampai jatuh, aku takkan menolongmu nanti. Tenang. Aku sudah mendingan, suara gemericik air mulai terdengar. Meski mengancam takkan menolong, Lucingan tetap diam di ruang tamu, setia menungguku. Tak butuh waktu lama. Suara air dari dalam akhirnya berhenti. Dalam 2 menit, aku keluar dengan rambut basah, mau tidur tanpa mengeringkan rambut. Biarkan saja, besok libur, biarpun berantakan aku tak peduli. Jangan nanti kulit kepalamu rusak. Tidak boleh begitu. Dia langsung menahanku, biar aku yang keringkan. Ayo kembali ke kamar mandi. Aku belum merapikannya. Dengan lembut dia mendorong punggungku.
mengambil pengering rambut, dan memulai. Perbedaan tinggi kami tak terlalu jauh, dia bisa menjangkaunya dengan mudah. Dalam keadaan pusing, hangatnya udara dan usapan lembut tangannya terasa memabukkan. Sentuhan tangannya di kepalaku terasa sungguh nyaman. Namun tak lama, lengannya mulai terasa pegal, tak sanggup lagi. Dia menurunkan tangannya dan mengeluh. Menunduklah sedikit, lenganku sakit sekali rasanya demi usapan nyaman itu. Aku menurut dan merendahkan tubuh. Tapi tak lama, punggungku pun ikut pegal. Menyadari hal itu, dia melangkah ke belakangku. Aku memejamkan mata, masih menikmati tanpa firasat apapun, kupikir dia hanya kelelahan. Sampai sepasang lengan ramping tiba-tiba melingkar hangat di pinggangku, detik berikutnya. Tubuh harum menempel di punggungku. Diiringi sensasi dua benda kenyal yang menekan erat, posisi yang gila pria di depan, wanita di belakang. Wajahku seketika terbakar merah hingga ke telinga aku menoleh dengan wajah memerah hebat. Kakak, sedang apa? Bukannya kamu pegal menunduk, ku peluk saja biar tak lelah. Sambil tersenyum manis, dia mendorong pelan kepalaku. Menghadap depan sana, aku sedang mengeringkan rambutmu. Wajahnya berseri-seri. Memeluk pemuda manis ini sungguh nyaman baginya. Sementara wajahku sudah memerah seperti kepiting rebus, kepalaku makin pusing. Entah karena efek alkohol atau pelukan erat lucingan ini. Beberapa menit pun berlalu. Kakak, lepaskan aku. Sudah selesai kan? Dengan wajah terbakar. Aku sungguh salah tingkah dibuatnya. Jomblo sejak lahir lebih dari 20 tahun. Lalu dipeluk wanita cantik 8 tahun lebih tua selama 10 menit. Siapa yang bisa tenang? Menatap wajahku yang memerah. Tangannya kembali membelai kepalaku lembut. Apakah kepalamu masih terasa pusing sekarang? Aku menjawab setengah sadar. Otakku benar-benar berhenti beroperasi. Melihat wajah bodohku. Seulah senyum licik muncul di bibirnya. Adik kecil yang penurut memang paling menggemaskan. Tiba-tiba, sebuah ide jahil melintas di benaknya. Diam-diam, tangan kirinya mengaktifkan rekam suara di ponsel. Kau merasa sangat mual, karena pusing itu kan mulai sekarang. Jangan minum terlalu banyak. Tangannya membelai lembut. Persis seperti kakak yang menasihati adiknya. Aku hanya bisa mengangguk pat. Bisakah kau berjanji akan selalu menuruti semua kata-kataku? Jangan sampai besok kau melupakannya saat sudah sadar. Iya? Aku berjanji akan selalu menuruti kakak. Senyum kemenangannya hampir meledak. Anak pintar. Kau masih ingat memanggilku kakak? Tidurlah. Ini sudah larut malam. Aku kembali mengangguk pasrah. Selamat malam. Kakak. Lucingan pun menuntunku masuk ke dalam kamar. Dia mengeluarkan ponselnya dan mematikan rekaman itu. Sialan. Sekarang kau ada di genggamanku, kembali ke kamarnya. Luocingan sangat kegirangan. Dia memeluk guling dan berguling-guling. Memeluk pemuda itu terasa luar biasa. Aku ingin tidur memeluknya. Waktu terus berlalu. Tapi Luocingan tak bisa memejamkan mata. Dia terkena insomnia. Aku tak bisa tidur. Apa yang harus kulakukan? Dia pernah mengalami ini sebelumnya. Biasanya dia akan bangun, tapi malam ini dia terlalu malas bergerak. Dia harus segera tidur. Atau dia takkan bisa bangun besok. Apalagi besok adalah akhir pekan. Kita akan seharian di rumah. Batinnya, Luocingan lalu mengambil ponselnya, memutar rekaman tadi, dan melompat ke bagian akhir. Suaraku yang mabuk dan manja terdengar lagi. Selamat malam, kakak. Tak lama kemudian, Luocingan tertidur lelap sambil menggenggam ponselnya. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya Luocingan tidur hingga siang. Saat terbangun dengan linglung, perutnya sudah keroncongan. Dengan rambut berantakan, dia membuka pintuku tanpa ragu. Di benaknya, aku masihlah adik kecil penurut seperti malam tadi. Luocingan menghampiriku, mendekatkan wajahnya, dan menepuk pipiku dengan sangat lembut. Hai, bangunlah. Ini sudah siang. Aku membuka mataku yang berat. Wajah cantik di depanku perlahan menjadi jelas. Melihat itu Luocingan, jantungku mau copot, aku melotot. Menyadari wajah kami nyaris bersentuhan. Aku tersentak mundur secara refleks, tapi gerakanku terlalu kasar. Dahi kami berbenturan keras. Luocingan meringis memegangi dahinya. Aku juga mengusap dahiku yang nyeri dan bertanya, Kakak, kenapa kau masuk ke kamar? Panggil aku kakak. Dia menurunkan tangannya dengan ekspresi sedikit kesal. Dia merindukan diriku yang penurut semalam. Ini sudah siang. Jadi aku membangunkanmu. Lagi pula tidak perlu sedekat itu kan. Jantungku rasanya mau meledak saking kagetnya. Luocingan duduk di tepi kasur.
Kembali dengan nada dingin, andalannya, aku takut kau marah jika dibangunkan dengan teriakan. Aku mau ke kamar mandi dulu untuk mencuci muka. Ganti bajumu dan cepatlah mandi. Dia pergi begitu saja. Kepalaku masih terasa sangat berat. Aku bergumam pelan, benar-benar tak perlu sedekat itu. Semalam, aku memimpikan sesuatu yang aneh. Aku harus mengurangi alkohol. Setelah diam sejenak, aku mengganti piyama, memakai sandal, dan melangkah gontai menuju kamar mandi. Luocingan baru saja selesai. Aku mencuci muka dan menggosok gigi, tapi dia tak kunjung pergi. Dia berdiri di belakangku, menatap tajam. Setelah hening sejenak, dia bertanya, "Apa kepalamu masih sakit? Tidak terlalu, cuma sedikit berat." Mungkin efek mimpi semalam, tidurku tidak nyenyak. Mimpi, mata Luocingan langsung berbinar penuh arti. "Memangnya kau mimpi apa?" Aku berhenti berkumur. Berbalik menatapnya dengan pipi menggembung. "Ada apa?" "Kau memimpikan sesuatu yang terlarang." Kata-katanya membuatku refleks menyemburkan air. Aku buru-buru mengeringkan wajahku. Tidak, cuma mimpi aneh, tapi terasa sangat nyata. Tunggu dulu. Rasa curiga menyelimutiku. Kenapa dia mendadak peduli pada mimpiku? Aku menatapnya penuh selidik dan membalas, "Kenapa kau bertanya begitu?" "Cuma penasaran. Kalau kau tidak mau cerita juga tidak masalah." Wajahnya datar tanpa dosa. Aku menimbangnya sejenak lalu memutuskan bercerita. "Toh, ini bukan sesuatu yang memalukan. Kalau kusembunyikan, dia malah makin curiga." Aku bermimpi dipeluk oleh kakak perempuan yang lembut. Sambil mengelus kepalaku, Luocingan hanya bergumam pelan, namun saat aku berbalik, sebuah seringai tipis terukir di sudut bibirnya. Dia menggigit bibir, mati-matian menahan senyum kemenangannya. Setelah berhasil menguasai diri, wanita dingin itu kembali bersuara. "Lalu bagaimana kalau itu bukan mimpi?" Ligenet, wajahku pucat pasi. Teror dingin merayap di hatiku. Pikiran pertamaku, apakah aku mengigaukan sesuatu yang fatal semalam? Luocingan menatap kepanikanku dengan tatapan super tenang. "Orang yang memeluk dan mengelus kepalamu itu adalah aku." Tubuhku membeku seketika. Rencana gila apa ini? Hal memalukan seperti ini seharusnya jadi rahasia. Kenapa dia membongkarnya terang-terangan? Mengira aku tak percaya. Dia memutar rekaman suara semalam di depan wajahku. Tentu saja, tanpa bagian selamat malam yang memalukan itu, aku tercengang hebat. Ya Tuhan, semuanya nyata. Dosen wanita berhati es ini benar-benar memeluk dan mengelus kepalaku. Jangan lupakan janjimu semalam. Mulai sekarang, patuhi aku. Lidahku keluh, tak bisa membalas. Lagi pula kita ini suami istri kontrak, kenapa posisiku anjlok secepat ini? Suara dominan Luocingan membuyarkan lamunanku. "Jangan cuma mematung, gantung handukmu dan temani aku jalan-jalan." Sudah setengah tahun aku disucin tapi belum pernah bersenang-senang. Aku menghela napas pasrah. Kita mau melihat pemandangan atau makan dan belanja. Kenapa tidak semuanya saja? Aku terdiam sejenak. Bilang saja kau mau memborong semuanya. Aku mengeluarkan ponsel dan mencari tempat wisata terdekat. Ternyata Taman Sucin punya semua fasilitas itu. Aku menyodorkan layar ponselku padanya. "Ayo kita pergi ke sini." Dia mengangguk pelan. Kami akhirnya tiba di taman bersejarah itu. Luocingan memegang payung sutranya, memimpin langkah kami, melewati tikungan jalan setapak. Kami seolah melintasi waktu. Bangunan kuno di kiri kanan memancarkan aura dari abad lampau. Sang profesor menatap segalanya dengan penuh pesona. Bukan seperti anak kecil, tapi tatapan anggunnya tak henti mengagumi sekitar. Tiba-tiba jarinya mencengkeram lenganku di depan kedai manisan. Katanya manisan ini manis di luar, tapi asam di dalam. Mungkin saja. "Kenapa tiba-tiba bertanya?" ujarku. Dia tersenyum. "Sudah sangat lama, aku tidak mencicipinya. Belikan satu dan rasakan." Beritahu aku rasanya, tanpa banyak bicara. Aku langsung membeli setusuk manisan itu untuknya. Namun dia malah menolak sentuhanku. "Kau makan duluan. Katakan padaku apakah rasanya sepadan." Titahnya begitu mutlak. Aku terdiam kaku. Dasar wanita penuntut. Selera kita bisa saja berbeda. "Lidahku bukan lidahmu." Gumamku sinis. Aku menggigitnya pasrah, mengunyah pelan, lalu menelan. Rasanya lumayan. Perpaduan manis dan asam. Laporanku padanya. Melihat reaksiku yang datar, Luocingan merebut sisa gigitanku. "Biar aku coba. Kalau enak, aku akan beli satu." Di bawah tatapan terkejut. Bibir merahnya menyentuh manisan itu. Dia menggigit dan mengunyahnya dengan sangat perlahan. Tiba-tiba,
Ekspresi anggunnya runtuh seketika tangannya langsung menutupi bibirnya yang gemetar. Apa isi di dalamnya protesnya? Itu buah ceri asam. Kau memakan lapisan gulanya, pantas saja terkejut. Rasanya kacau. Dia mengembalikan tusukan itu padaku. Habiskan sisanya. Tatapan curiganya menusuk tepat ke arah. Apa air liurku membuatmu jijik? Aku benci hal seperti ini. Ujarku dingin. Buang saja kalau kau tidak suka. Ini makanan, jangan dibuang. Tegurnya tajam. Aku tertegun. Nona kaya raya ini ternyata sangat menghargai makanan. Perjalanan menuju taman berlanjut. Setiap melewati kedai jajanan, sang profesor selalu membeli sesuatu untuk dicicipi. Jika rasanya tak cocok, dia melimpahkannya padaku. Tepat di sebelah loket taman, sebuah butik pakaian tradisional berdiri megah. Langkah Luo Qing'an terpaku menatap deretan Hanfu. Aku yang terus berjalan terpaksa berhenti mendadak hingga nyaris terjungkal. Ada apa lagi, tanyaku? Kita sedang berkunjung ke taman kuno. Bukankah Hanfu sangat cocok? Keningku berkerut mendengarnya. Aturan dari mana itu? Kalau aku masuk istana negara, apa aku harus pakai baju pejabat? Tidak masuk akal. Ayo kita lihat. Dia menyeretku paksa ke dalam butik. Pelayan toko langsung menyambut, mengoceh menawarkan berbagai pilihan. Luo Qing'an menyimak antusias. Tak lama, dia muncul berbalut Hanfu biru muda. Rambutnya tergelung cantik dengan jepit tradisional, meski awalnya acuh, tatapanku tanpa sadar terbelenggu oleh pesonanya. Luo Qing'an di hadapanku memancarkan keanggunan mutlak, bagaikan dewi bangsawan yang melangkah keluar dari lukisan kuno. Melihatku masih berkaus oblong, dia menuntut, kenapa kau belum memilih pakaianmu? Kau saja. Aku tidak perlu, tidak bisa, aku pakai Hanfu dan kau begitu. Terlalu merusak pemandangan, ucapnya. Aku hanya mendengus malas, enggan berganti pakaian. Ribuan alasan ku buat, tapi dia sangat keras kepala. Setelah perdebatan sengit, Luo Qing'an akhirnya mengeluarkan senjata rahasianya. Kau sudah berjanji patuh padaku. Ibu jarinya bersiap menekan rekaman suara di ponselnya. Sialan baik, aku ganti. Aku menyerah panik. Jika rekaman itu bocor, aku harus pindah ke Mars menatap deretan Hanfu. Kepalaku mendadak pusing, semuanya terlihat sama saja. Melihat kebingunganku, Luo Qing'an langsung menyodorkan Hanfu berwarna putih bersih. Pakai yang ini, aku mengalah dan masuk ke ruang ganti. Sesaat kemudian, aku melangkah keluar dengan pakaian yang berantakan parah. Wajah Luo Qing'an memerah kesal. Bagaimana cara mengikat sabuk ini menyusahkan. Tiba-tiba, tangannya mendorongku paksa ke ruang ganti. Pintu tertutup rapat. Kami berdua terjebak dalam bilik sempit ini. Singkirkan tanganmu dari tubuhku, ancam. Biar aku yang pakaikan. Dia menepis tanganku dengan kasar. Mengambil alih kendali sepenuhnya atas pakaianku. Napasku memburu tegang. Ruangan ini terlalu sesak, tubuh lembut, dan aroma wangi Luo Qing'an terus bergesekan denganku. Aroma parfumnya membuat detak jantungku berpacu gila. Gerakannya sangat cekatan. Seolah murni hanya ingin merapikan pakaianku. Selesai merapikan bawahannya, tiba-tiba dia memelukku erat, tubuh kami menempel tanpa jarak. Kali ini aku sadar sepenuhnya. Sensasi kehangatan ini terlalu nyata. Aku menahan napas, memejamkan mata kuat-kuat agar pikiran warasku tidak hancur berantakan. Demi kewarasan, aku merapalkan mantra penenang di kepalaku. Sial, tidak mempan, aku harus mengalihkan fokus ini segera. Otakku lumpuh total menolak perintah. Di sisi lain, senyum licik terukir di bibirnya. Aku sangat menyukai adik kecil penurut ini. Aku tak akan mengulangi kesalahan semalam. Sebuah rencana nakal seketika terbentuk sempurna di dalam benaknya.